Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel KU, channelnya Khairul Usman. Saat ini saya sedang berada di masjid di depan rumah saya. Tapi hari ini saya ingin sharing dengan sahabat karib saya. Ya, saya melihat orangnya tawadhu, istiqamah, selalu memakmurkan masjid. Ada ayat pertanyaan dalam Al-Quran itu yang diulang sebanyak 31 kali. Dalam surat Ar-Rahman itu bunyinya seperti ini. Wa bi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang sebanyak 31 kali. Bukan demikian sahabat saudaraku Pak Sukri. Ayat ini itu pertanyaan, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Tapi ini pertanyaan Allah untuk manusia. Kira-kira apa makna di balik pertanyaan ini, Pak Sukri? Ya kan? Tafadhal. Karena ya nikmat Allah itu sangat banyak. Sehingga Allah katakan, "Na in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha." Apabila kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan gunakan apabila tidak akan mampu. Walaupun kita menggunakan air laut sebagai tintanya, pohon-pohonan itu sebagai penanya, terus lembar-lembar daun-daunnya sebagai lembar, maka telah habis air laut, telah habis seluruh pohon-pohonan, telah habis seluruh daun-daunan, maka nikmat Allah SWT belum habis begitu. Bahkan 7 lautan samudra lagi ditambah lagi, maka nikmat Allah SWT tidak dapat ditulis, dihitung, saking banyaknya, saking besarnya nikmat Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya. Daun ini yang ada di alam ini jadi kertas, air laut menjadi tinta, tidak cukup untuk jadi karena begitu besar nikmat Allah, maka Allah berfirman, la in sakartum la azinanakum. Kita harus bersyukur aja. La in kafartum inna azab. Tapi kalau kalian ingkar, maka coba azab Allah itu pedih. Kalau kita mengingkar nikmat Allah sekecil apapun, enggak ada nikmat itu yang ringan. Sebagaimana dikisahkan dalam satu kitab, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini dia berjalan bersama pengajak umatnya, ya, bersama kaumnya ke suatu negeri. Tiba-tiba di negeri itu ada seorang miskin, ya, bajunya compang-camping, ya kan, nggak punya pakaian, nggak punya rumah, nggak punya alas kaki, ya. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Maka dia bertanya kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, bagaimana supaya kau kan ini kalamullah? Coba tanyakan kepada Allah, bagaimana supaya aku ini bisa bisa berubah, bisa lebih baik daripada sekarang ini." Kata Musa, "Iya, nanti akan kutanyakan kepada Allah." Berada perjalanan dia ketemu lagi orang yang kaya, pakaiannya mewah, makanan mewah, kendaraan mewah. Kemudian dia bertanya lagi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, engkau kan kalamullah, kau bisa berbicara dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara, tanpa melalui Jibril." "Iya," kata Musa. "Kau sampaikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, aku ini kok hidupnya senang terus. Aku bikin susah nggak bisa susah, tetap senang. Aku bikin susah sebenarnya. Coba tanya Tuhanmu gimana biar jadi orang susah, biar jadi orang miskin, biar nggak punya apa-apa." "Oh," kata Musa, "nanti aku ini akan aku berdialog dengan Tuhanku, dengan Allah." Kemudian
dia ketemu lagi nih sama orang kaya tadi, dia pulang, dia ketemu lagi. Wahai Musa, apakah pesanku yang kau sampaikan? Kata Musa, udah. Bagaimana supaya kamu? Ya kau jangan bersyukur atas nikmat Allah. Ingkari semua nikmat Allah ini. Oh kan? Lebih susah lagi dari itu, lebih susah lagi. Nah, kemudian dia tetap dia jalan lagi. Dia bilang sama yang orang kaya ini mengatakan, Musa, bagaimana aku mengingkari nikmat Allah? Kata dia, aku udah dikasih yang begitu banyak nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma kata Allah di mana? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bagaimana? Aku mau mengintainya. Kalau itu kok nggak bisa miskin. Allah tetap terus bangun kaya. Dan Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Kemudian dia ketemulah sama dalam perjalanan ketemu lagi sama miskin tadi. Dia bilang, wahai Musa, bagaimana? Apakah kau telah sampaikan pesanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Udah, kata Musa. Itu bagaimana aku bisa senang? Kata Musa alaihissalam, biar kamu bisa menjadi orang senang, maka bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka dia bilang, wahai Musa, bagaimana aku bersyukur? Aku ada kadang satu hari lapar, satu hari kenyang. Kadang-kadang satu hari kenyang, 3 hari lapar. Bajuku aja tambalan cuma satu-satunya. Kalau udah pakai lama, aku cuci, aku jemur, aku nggak pakai, baru aku pakai lagi. Dia ingkar pada nikmat Allah. Padahal itu nikmat besar juga bagi dia. Akhirnya Allah datangkan angin, angin kencang. Sehingga di kencang angin dia tahan lagi. Sehingga baju yang tambalan tadi udah lapuk tadi lepas dari badannya. Sehingga dia tahu baju. Ya kan? Dia tuh nikmat baju yang dikasih Allah, dia nggak disyukuri banyak. Malah masih banyak lagi nikmat Allah dalam diri dia. Iya. Banyak dia. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berjalan dengan ibunya, khadimnya Aslam radhiyallahu anhu. Tinggal jalan dia melihat orang penyakit kusta, ya, kupingnya congean, ya kan, ngences, ya kan, kemudian badannya korengan, kurus lempeng, ya. Maka ditanya sama Aslam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Sayyidina Umar, apakah kau mesti melihat di dalam dirinya ini ada nikmat Allah? Kalau orang pandang mah udah botos banget deh, urapan, kurus kerempeng, udah tua, tuh kayak teleran ya kan, ininya ompong, dongean ya kan, buat ini ya kan, nggak lumpuh lagi, sehingga kata Umar, oh masih banyak nikmat Allah sama dia ini katanya. Apa yang Umar nikmat Allah sama dia? Katanya, coba kau tanyakan mereka, apakah dia bisa buang air kecil? Masih bisa kencing nggak dia? Kata Umar. Ditanya sama asal dari air Tuhan, apakah Tuhan bisa buang hajat? Bisa buat satu dua, bisa. Nah, dari Umar dia bilang, itulah nikmat besar katanya. Itu nikmat besar. Coba dia dikasih harta, dikasih dia kerajaan, tapi nggak bisa kencing. Dia hilang semua, hilang semua. Maka kata Allah, bagi ali ala rabbikuma tukadziban, nikmat lain nggak ada. Emang kita ingkar nikmat Allah semua. Cuma kita ini sebagai manusia sebagai hamba Allah, cuma kita bersyukur dan bersabar, itu aja. Selalu melihat keluar, melihat ke dalam aja itu banyak banget. Woi, banyak banget bisa di. Oke, saya ingin ingin closing dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bersyukur itu adalah sebuah keniscayaan, kewajiban mutlak, karena begitu besarnya nikmat Allah yang dilimpahkan memang kepada manusia itu, baik di dalam diri manusia maupun di luar diri manusia. Tapi kadang-kadang manusia tidak bisa melihat kelimpahan nikmat Tuhan itu. Jadi kira-kira demikian yang kita bisa ambil pelajaran. Kenapa Allah itu bertanya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Kalau seandainya Allah jadikan hari ini malam terus, ya. Atau hari ini siang terus, gimana gitu? Ada suatu daerah yang begitu ada kutub ya. Ya, daerah-daerah.
Oke, terima kasih saudaraku, sahabatku, saudara Pak Supri yang telah bersedia sharing diskusi dengan saya dan sahabat-sahabat saya di channel KU, channelnya Khairul Usman. Jadi ada lagi nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang paling tinggi, nggak ada lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sayang sama kita, kita diberikan usaha kenabian. Itu nikmat paling tinggi. Keluar jalan Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. Itu nikmat paling usaha. tinggi. Meluangkan waktu Ya. untuk usaha Rasulullah SAW. Karena sekarang Nabi nggak diturunkan Allah lagi, ya kan? Karena umat Muhammad SAW sudah dijadikan penerus kerja Nabi. Kuntu kharumat untuk kerja dinas. Tak muru dan min makhluk wa waktu minal. Itulah nikmat yang paling besar. Allah berfirman di Al-Quran, Alladzi na'amanu wa jaharu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajat Allah. A'dam, nikmat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi Allah derajat. Kalau kita ambil usaha Rasulullah SAW, meluangkan waktu keluar jauh untuk dakwakan agama, untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih saudaraku. Terima kasih saudara. Itu Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar menurut beliau dan adalah bukan menurut Anda, menurut Allah dan Rasulnya. adalah nikmat keluar 3 hari 7 hari. Kira-kira demikian. Keluar 3 hari dan 7 hari ini adalah usaha para nabi dan rasulnya. Ya, kira demikian. Iya. Ya, insya Allah. Ya. Perdagangan tidak ada rugi-ruginya. Perdagangan tidak rugi. Yalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tudrikum min azabin alim. Baik, terima kasih. Karena waktu juga ya. Waktu juga yang membatasi. Sahabat saya ini semangat terus, girah keislamannya luar biasa. Terima kasih. Ya. Kalau ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Insya Allah, SWT. 4 bulan insya Allah. Kalau ada salah pasti datangnya dari saya. Keliling dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.